SMA Budi Luhur bukanlah sekolah biasa. Bangunan kolonial tua itu berdiri megah sekaligus angker, dengan jendela-jendela tinggi yang seolah menyimpan ribuan mata yang mengawasi. Setiap siswa baru selalu diperkenalkan dengan dua hal, peraturan sekolah, dan legenda tentang Sari. Kisahnya sudah seperti pupuk yang menyuburkan kebun ketakutan selama 7 tahun terakhir. Sari, siswi kelas 12 yang cantik dan pintar, ditemukan tewas di toilet wanita lantai 3. Awalnya disebut bunuh diri. Tapi desas-desus, bagai api disekam, menyebar lebih liar. Konon, Sari hamil. Pacarnya, seorang kakak kelas yang berasal dari keluarga terpandang, menolak bertanggung jawab. Dalam pertengkaran sengit di toilet itu, amarahnya meledak. Bukan cuma penolakan, tapi sebuah dorongan yang membuat kepala Sari terbentur ubin tajam. Laki-laki itu kabur, meninggalkan Sari menghembuskan napas terakhir dalam kesendirian dan pengkhianatan. Mayatnya baru ditemukan pagi harinya oleh petugas kebersihan, sudah kaku dan dingin. Sejak tragedi itu, lantai 3 resmi ditutup. Alasan resminya adalah renovasi yang tak pernah jelas waktunya. Tapi semua orang tahu, kunci yang menggantung di kantor tata usaha bukan untuk dibuka, melainkan untuk mengurung sesuatu yang tak ingin dibangunkan. Kami berempat, aku, Rani, Andre, Bima, dan Dinda, adalah tim inti panitia ulang tahun sekolah ke-50. Kami butuh tempat yang sunyi dan luas untuk rapat, jauh dari gangguan teman-teman lain. Ruang OSIS terlalu sempit, perpustakaan terlalu ramai. Bagaimana dengan ruang musik tua di lantai 3? Usul Andre suatu sore, saat kami duduk di bawah pohon beringin di halaman sekolah. Dinda langsung menjerit kecil. Jangan. Kamu gila, Andre? Lantai 3 itu tempatnya. Tempat apa? Itu cuma cerita, Andre menyergah, tapi matanya tidak menatap kami. Lagi pula, kita cuma butuh tempat rapat, bukan untuk mengusik siapa-siapa. Kuncinya bisa kita pinjam dari Pak Joko Ditu. Bima, yang paling skeptis, menggeleng. Gue nggak nyaman, Andre. Cerita Sari itu detailnya terlalu nyata buat cuma jadi mitos. Aku sendiri ragu. Tapi tekanan waktu dan tidak adanya pilihan lain akhirnya membuat kami, dengan berat hati, menyetujui usul Andre. Rasa bersalah dan takut sudah mulai menggeliat di perutku. Esok harinya, dengan kunci berkarat yang terasa berat di genggaman Andre, kami berdiri di depan pintu kayu besar pembatas lantai 3. Sebuah palang kayu tua masih terpasang, diikat dengan rantai yang sudah berkarat. Udara di sektiar tangga terasa lebih dingin, dan suara riuh rendah dari lantai bawah seakan tertahan oleh sebuah dinding tak kasat mata. Setelah melepas rantai dan mendorong pintu, sebuah terowongan gelap terbuka. Bau apek campur debu dan kayu lapuk memenuhi hidung. Tangga kayu berderak keras di bawah langkah kami, seolah memprotes kehadiran kita. Penerangan yang redup membuat bayangan kami terpantul aneh di dinding. Sampai di atas, suasana semakin hening. Lorong panjang dengan deretan pintu kelas tertutup, kaca jendelanya buram oleh debu. Poster-poster kampanye belajar dari tahun-tahun lalu masih menempel, warna-warnanya luntur dimakan waktu. Setiap langkah kami menggema, diikuti oleh bunyi-bunyi lain yang tak jelas sumbernya, seperti desahan, atau langkah lain yang mengikuti dari kejauhan. Ruang musik, tempat tujuan kami, berada di ujung lorong, persis berseberangan dengan toilet wanita yang menjadi kuburan Sari. Kami berjalan cepat, tanpa berani menoleh ke arah pintu toilet itu. Di dalam ruang musik, debu beterbangan seperti kabut tipis ketika kami membuka pintu. Sebuah piano tua berdiri di sudut, tertutup kain putih yang sudah kelabu. Beberapa kursi dan meja musik berantakan. Kami memilih sudut terjauh dari pintu untuk rapat. Rapat berjalan tidak lancar. Konsentrasi kami buyar oleh setiap suara. Suara gesekan di langit-langit, derit pintu di lorong yang seharusnya sepi, dan kadang, seperti ada yang berbisik. Dinda terus-menerus melirik ke pintu, wajahnya pucat. Angin aja, Din, kata Andre mencoba menenangkan, tapi suaranya sedikit bergetar. Saat jeda, Dinda berbisik padaku, Rani, gue dari tadi kayak dengar orang nangis. Dari arah sana. Jarinya menunjuk ke arah pintu, mengarah ke toilet. Aku mencoba menelan rasa takut. Itu pasti suara angin yang lewat celah jendela, Din. Jangan dipikirin. Tapi bisikan itu terus ada, samar-samar, seperti isak tangis yang ditahan. Setelah 2 jam, rapat akhirnya selesai. Kami bergegas membereskan barang, ingin segera meninggalkan lantai ini.
Saat itulah Dinda mengatupkan tangannya. "Gue mau ke toilet dulu," katanya, suaranya lirih. "Jangan," protesku serta-merta. "Tahan aja, Din. Kita udah mau turun." "Gue nggak tahan, Ran. Daripada nggak keburu dan ngompol di tangga. Gue cepet kok. Toiletnya kan cuma di seberang sini." Dengan langkah gugup, Dinda melangkah keluar ruangan dan menghilang ke balik pintu toilet kayu yang gelap. Kami bertiga menunggu di luar ruang musik, berdiri di lorong yang semakin dingin. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Dinda belum juga keluar. Kekhawatiran yang tadi hanya menggeliat, kini berubah jadi ketakutan yang mencengkeram. "Andre, Bima, Dinda lama banget," bisikku, suaraku parau. "Gue cek ya," kata Andre, mencoba tampil berani. Kami bertiga mendekati pintu toilet. Andre mendorongnya perlahan. Bunyi engselnya menjerit panjang, memecah kesunyian yang menyesakan. Di dalam, suasana lebih suram daripada yang kubayangkan. Wastafel keramik tua retak-retak, dan cermin besar di dinding begitu buram sehingga bayangan kami terdistorsi menjadi sosok-sosok aneh. Ada 3 bilik. 2 terbuka, memperlihatkan kloset tua yang kotor. 1 bilik paling ujung, yang pintunya tepat menghadap cermin, tertutup rapat. "Din? Lo di dalam?" panggil Andre, suaranya menggema. Tidak ada jawaban. Kulihat ke celah bawah bilik tertutup itu. Jantungku berdebar kencang. Di sana, tergeletak sepatu hitam flat shoes yang persis seperti milik Dinda. "Dinda, keluar sekarang." "Ini nggak lucu," teriak Bima, suaranya mulai panik. Lalu, dari dalam bilik itulah, suara itu kembali. Bukan suara Dinda. Ini adalah suara perempuan lain, lemah, penuh kepedihan, dan sangat-sangat sedih. Dia bilang sayang. "Kenapa bohong?" bisik suara itu, terputus-putus, seolah keluar dari dinding atau dari bawah tanah. Aku merasakan dingin yang menusuk tulang. Dengan sisa keberanian, aku melangkah mendekati bilik itu. Tanganku gemetar ketika meraih gagang pintunya. Aku menariknya kuat-kuat. Pintu terbuka. Bilik itu kosong. Hanya sepatu Dinda yang tergeletak di lantai ubin yang dingin. Tidak ada jejak Dinda sama sekali. Seolah dia menguap. Kepanikan melanda. Andre dan Bima berteriak memanggil nama Dinda. Aku berbalik untuk lari meminta tolong, tapi saat itu juga, brak! Pintu toilet depan terbanting tertutup dengan suara menggelegar, diikuti bunyi klik. Kunci yang mengunci sendiri. Kami terjebak. Bima langsung menghujamkan badannya ke pintu, berusaha membukanya. Andre membantu, tapi pintu kayu tua itu tidak bergerak sedikit pun. Teriakan mereka seolah ditelan oleh dinding-dinding tua itu, tidak ada gema, tidak ada jawaban. Tiba-tiba, lampu neon di plafon berkedip-kedip liar, lalu pop. Mati sama sekali. Kami disergap kegelapan total. "Ponsel. Gunakan senter ponsel," teriakku. Tangan yang gemetar mengeluarkan ponsel. Senter yang temaram menyinari sebagian kecil ruangan, membuat bayangan-bayangan menjadi lebih menyeramkan. Dalam cahaya yang goyah itu, mataku tertuju ke cermin wastafel. Aku membeku. Bayangan kami di cermin tidak lengkap. Hanya ada aku, Andre, dan Bima. Tapi di belakang kami, di sudut paling gelap dekat bilik kosong, berdiri sebuah bayangan keempat. Seorang gadis dengan rambut panjang terurai dan baju seragam yang lusuh. Kami berputar serentak, menyorotkan senter ke sudut itu. Kosong. Tidak ada apa-apa. Lalu, suara tangis itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan berasal langsung dari dalam bilik paling ujung yang tadi kosong. Diiringi oleh suara lain, suara lembut, menyayat hati, seperti tangisan bayi yang baru lahir. "Dengarkan?" bisik Bima, wajahnya pucat pasi. Dari celah bawah bilik itu, sesuatu mulai merembes keluar. Cairan kental, berwarna merah tua kehitaman, mengalir pelan membentuk genangan di lantai. Darah. Pintu bilik itu perlahan-lahan terbuka dengan sendirinya, berderit menakutkan. Di dalam bilik yang gelap, dalam sorotan senter kami yang gemetar, kami melihatnya. Dinda terduduk lesu di sudut kloset, wajahnya putih bagai lilin, matanya kosong dan mulutnya terbuka dalam ekspresi teror yang bisu.
Dan di belakangnya, hampir menyatu dengan kegelapan, berdiri sosok yang jelas sekarang. Seorang gadis dengan seragam SMA budi luhur yang compang-camping dan noda darah menghitam di sisi kepalanya. Wajahnya pucat kelabu, matanya begitu dalam dan kosong, penuh dengan kesedihan dan kemarahan yang membeku selama 7 tahun. Sosok itu mengangkat tangan pucatnya dan menunjuk ke arah kami satu persatu. Dia lari dari tanggung jawab, bisik hantu Sari. Suaranya bergema di dalam kepala kami, bukan di telinga. Dia tinggalkan aku dan bayi kami sendirian di sini dalam gelap dan dingin. Genangan darah di lantai mulai membesar, merayap mendekati sepatu kami. Sekarang, kalian mau tinggalkan teman kalian juga? Bisiknya lagi, dan sebuah senyum tipis yang mengerikan muncul di wajahnya. Atau, kalian mau menemaniku? Aku sangat-sangat kesepian di sini. Andre menjerit, sebuah teriakan murni dari rasa takut yang paling primal. Bima terus mendobrak pintu dengan kekuatan putus asa. Aku terjatuh, tidak mampu lagi berdiri, menatap sosok yang akan menghabisi nyawa kami. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara benturan keras. Brak! Brak! Anak-anak! Kalian di dalam? Teriak suara berat Pak Suro, penjaga sekolah. Dengan satu hantaman terakhir, bruk! Pintu kayu itu pecah berantakan. Cahaya lampu sorot dari senter besar Pak Suro menerobos masuk, menyapu sebagian kegelapan. Keluar! Cepat, raung Pak Suro, wajahnya penuh ketakutan yang dalam, seperti dia tahu persis apa yang terjadi di sini. Bima dan Andre menarik Dinda yang nyaris tidak sadarkan diri dari bilik itu. Aku diseret Pak Suro. Kami berlari menyusuri lorong gelap, menuruni tangga berderak, tidak pernah sekalipun berani menengok ke belakang. Perasaan bahwa sesuatu yang dingin dan penuh kebencian sedang mengawasi dari atas, dari balik pintu toilet yang kembali tertutup, membuat kami terus berlari bahkan sampai kami sampai di halaman sekolah yang terang benderang. Dinda dirawat di rumah sakit selama seminggu karena demam tinggi dan syok berat. Dia sering terbangun di malam hari, menjerit, mengatakan bahwa seorang gadis dan bayinya yang selalu menangis meminta untuk diakui. Lantai 3 SMA Budi Luhur kini tidak hanya dikunci, tetapi seluruh akses ke tangganya dibeton. Sekolah berusaha menutup rapat-rapat bab kelamnya. Tapi beberapa orang, terutama para penjaga malam, kadang masih melaporkan hal aneh. Di malam-malam sunyi, terutama jika ada kabar tentang siswa yang hamil atau laki-laki yang meninggalkan pacarnya, suara tangis akan terdengar dari lantai 3 yang terkunci. 2 suara tangis, satu pilu dan penuh dendam, dan satu lagi, tangis kecil yang lemah dan memilukan, seolah-olah masih mencari kehangatan dan tanggung jawab yang tak kunjung didapatkannya. Sebuah pengingat bahwa beberapa kesalahan tidak pernah benar-benar terkubur, dan beberapa roh tidak akan pernah tenang sebelum mereka mendapatkan keadilan yang mereka rindukan.